Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Agus Darmaji di seputar finance. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang oknum ketiga. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena ada yang tanya, apa benar Mas Agus itu ada polisi yang bisa datang ke rumah buat menangkap kita, atau apa benar yang datang ke rumah yang ngaku-ngaku polisi itu apa benar polisi atau hanya debt collector yang mengaku-ngaku sebagai polisi? Nah, karena ada yang tanya gitu, maka ini juga harus saya bahas juga ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang udah tanya, karena ini bisa menambah saya bahan video ya. Jadi gini, yang namanya utang piutang itu hanya ada dua belah pihak. Dasarnya adalah kedua pihak, itu kreditur dan debitur. Lainnya belakangan, lainnya gak penting. Pokoknya yang namanya utang piutang itu hanya ada kreditur dan debitur, hanya dua pihak ini ya. Terus bagaimana dengan ada debt collector yang mengaku-ngaku sebagai polisi? Ya, yang namanya juga debt collector, mereka juga punya cara sendiri untuk upaya sendiri untuk bisa menarik unit tersebut, kan gitu. Artinya gini, apapun yang dilakukan debt collector itu hanya semata-mata untuk menakuti debitur dengan tujuan supaya unit kita keluar, supaya mobilnya bisa ketarik, atau supaya motornya bisa ketarik. Itu hanya, ya itulah cara mereka lah, kan yang namanya orang usaha itulah banyak caranya kan, seperti itu. Nah, untuk memperjelas, saya perjelas di sini bahwasanya utang piutang itu dua belah pihak, dan andai kata ada pihak debt collector atau polisi yang mengaku polisi, ya memang ada ya Mas ya, sebagian kasus ada. Saya ucapkan sekali lagi, ada sebagian kasus bener-bener polisi ada, bener ada. Didatangi debt collector polisi beneran juga ada. Itu ada kasusnya. Terus yang mengaku debt collector yang mengaku polisi itu juga ada. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengetahui itu benar polisi? Terus cara kita mengetahui bahwasanya itu hanya oknum-oknum yang ya untuk menakut-nakuti debitur. Ya, saya perjelas di sini bahwasanya pihak finance kenapa sampai melakukan laporan polisi panggilan pertama, panggilan kedua itu karena mereka sudah tidak mampu, udah kehabisan cara untuk menakuti debitur ini. Contoh, SP1 sudah dikirimkan, SP2 sudah dikirimkan, SP3 sudah dikirimkan juga, sudah dicetak. Tapi debitur ini masih aja nggak mau bayar, masih aja nggak bisa ditarik. Sampai akhirnya surat tarik tercetak. Sudah ditangani debt collector tim pertama, sudah ditangani debt collector tim kedua, tim ketiga, bahkan seterusnya. Hampir semua debt collector sudah gagal dan tidak mampu menarik mobil, ceritanya seperti itu. Akhirnya si finance ini dia punya cara, ya sudah, coba, karena pihak finance kan yang namanya orang finance kan pasti punya relasi banyak, punya teman banyak, termasuk teman-teman di pihak kepolisian itu pasti banyak yang jabatannya PAO, ya kan, itu pasti banyak, apalagi kelas head. Nah, jadi mereka akan membuat laporan. Katakanlah aku ini seorang finance nih, saya dari pihak finance dan saya punya relasi banyak itu di kepolisian. Nah, saya akan minta tolong, bro, tolong buatin dong, ini aku ada kasus nih, siapa tahu kok pecah telur kan gitu, buatin surat panggilan pertama. Ya walaupun kita membayar, minta tolong buatin. Nah, akhirnya dibuatinlah surat panggilan. Surat panggilan pertama akhirnya saya kirimkan ke rumah debitur. Pak, jangan tak lapor ke ini loh suratnya. Nah, seorang debitur kalau dia awam, dia pasti takut itu. Kalau dapat surat panggilan, saya harus gimana? Ngomong-ngomong masalah surat panggilan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kita lanjut aja ini tentang oknum pihak ketiga yang mengaku sebagai kepolisian. Nah, begitu dia melihat panggilan ini, tujuannya hanya untuk apa? Menakut-nakuti debitur juga. Andai kata itu dibiarkan, lanjutlah. Gak ada hasil kan, artinya panggilan pertama kok gak mempan, buatlah panggilan kedua, kita bayar lagi, tolong dong buatin lagi ya, jadilah panggilan kedua.
panggilan kedua nggak ada hasil. Ya, akhirnya pihak finance ini udah mentok, udah kehabisan cara. Nah, karena kehabisan cara, dia ngajaklah seorang rekannya dari pihak kepolisian ini. Ayo kita datangi bareng-bareng. Kalau kayak gitu pihak finance akan tanya ke pihak kepolisian, Pak ini kok nggak ada hasil? Pak sudah sejauh mana surat panggilannya? Pak hasilnya seperti apa? Nah, ada sebagian yang itu benar-benar dilaporkan, ada sebagian yang hanya untuk menakuti debitur. Ya, jadi teman-teman juga harus bisa artinya hati-hati. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena yang namanya negara Indonesia itu juga negara hukum ya. Negara kita itu adalah negara hukum. Begitu terjadi laporan, memang itu terjadi laporan, suratnya pun asli resmi. Nah, terus dari pihak finance udah gak ada hasil sama sekali, tapi sudah memberikan surat panggilan 2 kali, dan itu udah dicuek, udah diabaikan sama pihak debitur. Artinya yang ketiga ini nggak mungkin surat panggilan ketiga dong, harusnya mereka datang ke rumah. Bener gak? Bener. Ada sebagian, walaupun sangat jarang kejadian itu, tapi ada kasusnya pihak kepolisian ke rumah bersama pihak finance untuk membawa atas nama ini ke kantor polisi. Ya, dicatat ya, ada sebagian kasus dan pernah ada itu dari pihak finance bersama kepolisian ke rumah debitur untuk membawa debitur atau konsumen ini ke kantor polisi. Tujuannya satu, karena panggilan pertama sudah dicuek, diabaikan, panggilan kedua dicuekkan, tujuannya hanya untuk menambah bukti. Karena mereka tidak ada bukti bahwasanya bagaimana ini bisa menjadi pecah telur bagi mereka, ya kan? Karena mereka masih kurang sesuatu, artinya apa? Kurang bukti. Nah terus gimana Mas Agus kalau udah terjadi, kalau mereka datang ke rumah? Satu yang teman-teman harus lakukan, pastiin dulu bener gak itu polisi. Kalau minimal kalian tanya, Pak ada surat tugasnya untuk menangkap saya, minimal itulah yang kalian tanyakan. Loh Pak, saya ini hutang piutang Pak, saya bukan seorang kriminal, ya kan? Terus saya bilang, terus diingatkan juga bahwasanya memindahkan orang, manusia kita ya dari rumah ke kantor polisi itu juga tidak boleh ya, itu larangan, itu ada pasalnya. Itu ikutnya ke kasus penculikan. Itu memindahkan orang titik A ke titik B, itu ikutnya ke kasus penculikan ya, itu tidak boleh ya. Itu sekali lagi ini buat ilmu buat teman-teman, bahwasanya kalau teman-teman ditakutin ya caranya gitu, kalian minta itu suratnya, surat tugasnya. Kalau memang ada surat tugasnya resmi ya kita harus ikut ya, kita harus ikut sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus ikut. Tapi andai kata mereka tidak mampu menunjukkan itu surat tugas resmi, ya sudah, ya ditolak aja. Mereka tidak akan mampu membawa debitur dari rumah ke kantor polisi, itu tidak boleh ya. Kalau itu dilakukan, itu tak akui berarti mereka harus sekolah lagi dan sangat-sangat berani ya, karena memindahkan orang dari titik A ke titik B itu udah ada pasalnya sebenarnya ya, nggak boleh. Nah terus bagaimana kalau seandainya itu hanya oknum DC, apalagi oknum DC? Kalau oknum DC yang mereka di bawah harusnya surat tarik kan gitu kan, surat tarik itu. Tujuannya apa sih, kenapa kok sampai debitur harus kita didatengin rame-rame pihak polisian? Tujuannya hanya untuk mendapatkan bukti lebih. Andai kata teman-teman kok mau diajak ke kantor polisi, sampai sana mereka akan tanya, unitnya di mana, kamu jual ke siapa, kamu terima uang berapa. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, begitu sudah selesai BAP, tercetaklah itu bukti. Itu nanti akan menambah teman-teman menjadi berat. Artinya teman-teman sebagai debitur atau sebagai konsumen atau yang merasa mobilnya udah terlanjur hilang, ya kan, itu akan memberatkan kalian semua nanti. Makanya teman-teman harus pintar-pintar ya. Makanya ini video harus kalian setel ulang-ulang biar kalian juga paham. Kalian harus bisa bedain antara debt collector dan pihak kepolisian. Karena pihak finance, ada sebagian pihak finance leasing yang benar-benar melaporkan debitur. Tapi untuk case tertentu ya, artinya untuk case tertentu ini
untuk menunjukkan bahwasanya ini loh negara hukum, ini loh bener-bener leseng A ini bisa melaporkan orang ke penjara. Nah, itu untuk titik jera, itu untuk tujuannya itu untuk menegaskan bahwasanya finance ini benar-benar memproses seorang debitur yang nakal, seperti itu. Tapi ini tidak untuk debitur yang awam ya, artinya dia baru kredit tapi nggak mampu bayar, terus dia terpaksa jual di bawah tangan karena ketipu di sosmed online atau grup jual beli di Facebook, akhirnya ketipu sama oknum-oknum pedagang mafia mobil. Nah itu tidak berlaku untuk itu, karena ya sebenarnya berlaku untuk semua orang, cuma untuk finance sendiri kadang mereka berpikir oh ini bukan pemain. Tapi begitu pihak finance ini tahu ini sudah melakukan mafia mobil, sudah melakukan merugikan finance sudah lebih dari 5 kali, 10 kali. Artinya ini benar-benar disurvei ke rumahnya pun benar-benar terjadi banyak mobil di situ, banyak mobil finance di antara finance ibaratnya gitu. Artinya atas nama ini benar-benar mafia lah. Baru ada sebagai finance yang udah jegurin aja laporin, itu ada memang. Nah terus bagaimana untuk nasib debitur yang dianya udah polos los, tidak paham finance, yang dia tahu hanya saya nggak kuat bayar, terus akhirnya dia iklan di Facebook atau iklan di OLX, akhirnya kemakan sama oknum nakal ya. Ini ceritanya beda lagi ya. Kalau kasus hal seperti itu banyak sekali. Artinya untuk kerana hukum itu sangat kecil banget. Karena untuk menjadi perdata ke pidana itu juga prosesnya juga lumayan ribet, butuh bukti ribet, butuh waktu juga, butuh effort juga, butuh biaya lebih. Ya, tapi bukan tidak menutup kemungkinan untuk dilaporkan real ke kepolisian sampai ke meja itu benar ada, memang ada hal seperti itu ya. Makanya buat teman-teman jangan pernah main-main dengan hukum ya. Jangan pernah menyepelekan dengan hukum, dan ya carilah rezeki yang halal ya buat teman-teman ya. Dan buat debitur pesan saya buat debitur yang sudah terlanjur jadi korban oknum yang nakal, ini buat pelajaran teman-teman, buat pelajaran kalian, jangan dilakukan ya. Walaupun ini ilmu yang saya share ini hanya ilmu ya buat jaga-jaga ke teman-teman supaya lebih berhati-hati kepada siapapun dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Tetap di seputar finance. Sampai jumpa dan ikuti channel saya terus supaya ya nambah pengalaman buat kita semua. Salam.